Harian Kompas mengungkap data soal warga lansia yang masih bekerja sebagai tumpuan keluarga. Untuk menghidupi dirinya sendiri, banyak lansia yang harus membiayai hidup anak bahkan cucunya. Data Litbang Kompas memperlihatkan banyak warga lansia masih bekerja untuk menopang hidup generasi milenial dan Gen Z. Sebanyak 5,7 juta atau 61% dari lansia yang masih bekerja menanggung beban 11,1 juta generasi milenial dan Gen Z. Dua kelompok itu merupakan generasi usia produktif. Milenial merupakan kelompok warga yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996, sedangkan Gen Z lahir pada periode 1997 hingga 2012. Itu tadi data dari jurnalisme data harian Kompas. Kita lihat data lainnya yang menunjukkan sebagian besar penduduk yang bekerja ternyata tidak memiliki program pensiun. Data OJK Desember 2023 menyebut tingkat densitas dana pensiun di Indonesia hanya mencapai 15,89%. Artinya hanya 16 dari 100 penduduk yang bekerja memiliki program pensiun. Lalu bagaimana pemerintah memastikan warga lansia dapat menikmati masa tuanya tanpa harus terbebani pembiayaan hidup generasi setelahnya? Kita ulas usai tayangan berikut. Oke. Kenapa? Usia senja seharusnya menjadi masa untuk pensiun atau istirahat dari pekerjaan dan menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Warga lansia seharusnya bisa mengisi waktu untuk mengerjakan hobi atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan rekan. Namun menikmati masa tua seperti itu tidak bisa dilakukan Ibu Surtini. Saat usianya sudah memasuki 65 tahun, Ibu Surtini masih harus bekerja untuk membiayai kehidupan dirinya dan salah satu anaknya. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, Ibu Surtini harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya serta anaknya dengan berjualan di warung kecil di depan rumahnya. Kalau selama ini mungkin ada bantuan dari mana gitu, Bu? Enggak dapat bantuan. Dulu waktu corona itu dapat, tapi bar corona itu enggak dapat apa-apa. Sama sekali. Ya, tetangga-tetangganya semua dapat, tapi saya enggak dapat. Ibu sih. Tapi saya enggak apa-apa. Rezeki itu yang ngasih Allah. Ya gitu, cuma pasrah gitu. Berarti selama ini Ibu kerjanya apa, Bu? Ya cuma jaga warung, ya ngapa nyuci ya, membersihkan rumah lah. Hal yang hampir sama juga dilakukan Ibu Wasinah. Perempuan berusia 79 tahun ini juga masih bekerja di salah satu kafe di kawasan Blok M, Jakarta. Ibu Wasinah mengaku memilih tetap bekerja di usia senjanya karena ingin mandiri dan tidak mau merepotkan anak-anaknya. Masuknya tiap hari, nggak ada liburnya. Jadi liburnya cuman seminggu itu sekali hari Senin doang. Kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau pagi dari jam 9 sampai jam 4. Kalau jam 1 siang sampai jam 8 malam. Ada shiftnya berarti ya? Ya Oma Rustina itu masuk ini siang, aku masuk pagi. Selama kerja ini cuman makan untuk sendiri. Kalau ini tiap hari misalnya aku ya alhamdulillah rezeki dari mana aja datang gitu. Terus ini saya ya selalu mengadakan masakan supaya ntar kalau cucu datang, anak datang ada untuk makan gitu. Data Litbang Kompas menunjukkan lansia di Indonesia menanggung beban lebih berat dari kelompok milenial dan Gen Z. Sebanyak 5,7 juta warga lansia bekerja untuk menanggung beban 11,1 juta generasi produktif atau kaum milenial dan Gen Z. Sedangkan 4,5 juta generasi milenial dan Gen Z hanya menopang 5,6 juta orang lansia. Angka ini jauh lebih kecil dibanding dengan generasi produktif yang ditanggung hidupnya oleh kelompok lansia yang mencapai 11,1 juta orang. Ya, ini bisa terjadi karena generasi muda yang ditanggungnya atau anaknya itu tidak bekerja. Jadi dari temuan kami itu ada 37% yang anak ditopang oleh lansia itu tidak
bekerja. Jadi sebenarnya masih ada kaitan ya dengan liputan jurnalisme data tim sebelumnya yang mengatakan bahwa generasi Z itu susah mencari pekerjaan gitu. Seharusnya warga lansia tidak harus terbebani membiayai keluarga. Mereka bisa hidup menggunakan dana pensiun atau dari investasi. Namun ternyata, densitas dana pensiun di Indonesia hanya 15,89%, atau hanya 16 dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Untuk mengurangi beban warga lansia, pemerintah sudah memiliki program perlindungan sosial untuk lansia. Warga lansia masuk sebagai bagian penerima manfaat program Keluarga Harapan. Selain itu, di beberapa daerah ada juga program berupa kartu lansia untuk membantu warga lansia. Fenomena banyaknya warga lansia yang menopang generasi milenial dan Gen Z tentu perlu menjadi catatan bagi pemerintah untuk dicarikan solusinya. Warga lansia di Indonesia harus hidup sejahtera di usia senja mereka. Tim Liputan, Kompas TV.